Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku, tubuh pertahananku, Allah perisaiku, kau tunjukkan keselamatan darimu. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku, tubuh pertahananku, Allah perisaiku, kau tunjukkan keselamatan darimu. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku, tubuh pertahananku, Allah perisaiku, kau tunjukkan keselamatan darimu. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganku. Dengan senang hati
Shalom dan selamat bertemu kepada Anda semua dimanapun Anda berada, semua jemaat Tuhan. Saya mewakili seluruh keluarga besar Gereja Calvary City Church ingin mengalu-alukan kedatangan Anda semua, haleluya. Khususnya bagi Anda yang pertama kali datang, kami ingin mengalu-alukan kedatangan Anda di dalam keluarga besar Gereja Tuhan Calvary City Church. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita sepanjang ibadah ini untuk kita mendengar firman Tuhan, untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Dan jangan lupa ibadah kita itu setiap hari Minggu jam 9.30 pagi. Amin. Thank you and God bless you. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati. Selamat bergabung dalam ibadah umum. Saya Rachel. Sebelum kita meneruskan ibadah kita pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dan aktiviti gereja sepanjang minggu ini. Kami mengundang seluruh jemaat untuk sama-sama bergabung dengan kami dalam doa pagi yang diadakan pada setiap hari Selasa, Rabu dan Jumaat pada jam 6.15 pagi. Ayo bergabung bersama kami. Bagi jemaat yang rindu akan hadirat Tuhan, hadirlah bersama dengan kami dalam ibadah doa, pujian dan penyembahan yang diadakan pada setiap hari Selasa jam 8.30 malam. Ayo berdoa bersama. Bagi anak-anak muda, boleh mengikuti ibadah youth yang diadakan pada setiap hari Jumaat jam 8 malam. Ayo ajak kawan-kawan dan keluarga untuk sama-sama bergabung dengan kami dalam ibadah youth. Jadilah youth yang dahsyat dan luar biasa. Ibadah umum diadakan setiap hari Ahad jam 9.30 pagi. Jemaat boleh mengikuti ibadah ini melalui Facebook ataupun melalui YouTube. Ayo ajak keluarga dan kawan-kawan untuk sama-sama bergabung dalam ibadah online ini. Bagi saudara yang tidak dapat mengikuti ibadah pada waktu pagi, boleh mengikuti ibadah ini pada waktu malam. Untuk pemberian persembahan dan persepuluhan, jemaat boleh memberi secara online banking di nomor akaun yang tertera di skrin Anda. Sila nyatakan nama gereja di mana tempat Anda beribadah di ruang rujukan. Ayo memberi dengan sukacita. Sekian pengumuman dan aktiviti gereja sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom gereja Tuhan, bertemu kita di ibadah online kita pada hari ini. Yuk saudara, saya mau mengajak kita untuk memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini, amin. Haleluya. Yes, haleluya. Segala puji syukur. Hey. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Yesus. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ada puji syukur sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Yes. sebab Kau yang layak Dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu Yesus. haleluya. Soraklah haleluya, ayo saudara. Soraklah haleluya. Hey. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah Haleluya. haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Soraklah haleluya. Hey. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh. Katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya
Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat membebas telah tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru anggur baru curahkan, tercurah urapi umatnya dengan sukacita. katakan minyak baru. Minyak baru tercurah Tapi umatnya nyata kuasanya. nyata kuasanya, Nyata nyata kuasanya. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh. Haleluya. Oh, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu
sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pulihku. satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber Kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pulihku. Haleluya. Yesus, haleluya. Engkau sumber Mulia namamu, dimuliakan namamu. Yesus, haleluya. Engkaulah sumber segalanya, Yesus, sumber kekuatan, Yesus, sumber pengharapan. Tiada yang sepertimu, Engkaulah pengharapan kami. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus namamu. haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Seperti saya haus rindu aliran sungaimu,
Terus sayang haus dua aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu. Katakan bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, begitu pun jiwaku, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya tatapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya tatapan kasih-Mu. Tinggal dalam kasih-Mu Ku Tuhan. mau lebih dekat lagi. Haleluya, Yesus, haleluya. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya tatapan kasih-Mu. Katakan lebih lagi, hanya Engkau,
Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom semua. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita saat ini kita mensatukan hati kita untuk berdoa. Kita membawa doa kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa lewat doa kita. Mari kita berdoa bersama. Kita mau menyerahkan negara kita Malaysia khususnya pada saat ini. Haleluya, terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami menyerahkan negara kami Malaysia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semua para pemimpin daripada teratas sampai terbawah Tuhan. Kiranya Tuhan akan lawati mereka, campur tangan di dalam setiap apa yang mereka lakukan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, berikan hikmat, roh takut akan Tuhan, kebenaran-Mu, keadilan-Mu tercurah di dalam setiap apa yang para pemimpin ini lakukan Tuhan. Khususnya bagi tanggung jawab mereka untuk memimpin negara kami Malaysia Tuhan. Dimulai yang di Pertuan Agong, Perdana Menteri, dan semua menteri dalam kabinetnya Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa membawa semua menteri besar yang ada di setiap negeri Tuhan. Engkau lawati Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya ada pemulihan akan terjadi di dalam pemerintahan negara kami Malaysia. Pemulihan akan terjadi di dalam ekonomi. Pemulihan akan terjadi di dalam politik. Pemulihan akan terjadi di dalam kebajikan juga Tuhan Yesus. Biar Malaysia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Malaysia penuh dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami membawa supaya Tuhan akan memulihkan negara kami Malaysia. Terima kasih Bapa, pada saat ini juga kami membawa semua pemimpin ini. Berikan mereka Tuhan Yesus, berikan mereka takut akan Tuhan di dalam hati mereka, roh takut akan Tuhan. Segala roh kejahatan, segala kebohongan, tipu muslihat kami menghancurkan, kami melumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengisytiharkan tangan Tuhan yang akan bergerak, akan bekerja di dalam setiap para pemimpin ini. Kami mengisytiharkan kuasa Tuhan yang akan membawa para pemimpin ini untuk melakukan semua tanggung jawab mereka sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami isytiharkan berkat Tuhan tercurah di dalam negara kami Malaysia. Keselamatan-Mu juga tercurah di dalam negara kami Malaysia. Suku, bangsa, bahasa yang ada supaya mereka juga akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan negara kami Malaysia. Berkati, lindungi, curahkan aman damai-Mu dan kemuliaan Tuhan di dalam negara kami Malaysia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kita mau berdoa juga. Kita membawa semua gereja-gereja yang ada di dalam negara kita. Kita tidak lihat dan tidak memandang apapun gerejanya, tetapi kita mau supaya ada kesatuan di dalam gereja dan juga bagi semua hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengangkat semua gereja yang ada di dalam negara kami Malaysia. Kami mau angkat supaya ada kesatuan di dalam gereja-Mu. Biar pekerjaan Tuhan akan terus berkembang lewat semua gereja yang ada di dalam negara kami Malaysia. Pakailah hamba-Mu yang Kau telah panggil, yang Kau telah pilih untuk menjadi penyambung lidah-Mu, untuk melakukan pekerjaan pelayan-Mu. Engkau Tuhan, pakai mereka secara luar biasa untuk memenangkan, untuk membawa berita baik, untuk menginjil bagi jiwa-jiwa yang ada di dalam negara kami Malaysia. Terima kasih Bapa, kami berdoa biar gereja-Mu bersatu, hamba-Mu bersatu, dan semuanya menjadi satu. Karena Tuhan menginginkan semua gerejanya bersatu. Terima kasih Bapa, berkati semua gereja. Baik gereja yang besar dan gereja yang kecil. Tidak kira di kota ataupun di desa dan di kampung.
gerejamu akan bersatu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati, berkati. Terima kasih. Haleluya. Kami mau bawa juga negeri Johor Tuhan khususnya. Negeri Johor ini kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa rencana-Mu yang terindah di dalam setiap kehidupan kami, yang Engkau meletakkan kami di negeri ini Tuhan. Biar Tuhan yang akan memberikan, mencurahkan keselamatan, kemuliaannya di dalam negeri ini. Ketentraman, keamanan, dan juga damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus tercurah atas negeri Johor. Biar semua daerah yang ada, Tuhan akan mencurahkan damai sejahtera dan juga keselamatannya. Bagi semua bangsa, suku yang ada di dalam negeri Johor, kami membawa juga Sultan Johor dan juga semua para pembesar di dalam negeri Johor ini. Kerajaan negeri Johor juga kami membawa supaya Tuhan campur tangan dalam segalanya, dalam segala pengurusan untuk membangun negeri Johor. Tangan Tuhan ada bersama setiap para pembesar ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan mau memberkati negeri Johor. Dan di negeri Johor ini menjadi pusat kebangunan rohani akan terjadi. Pusat kebangunan rohani akan terjadi lewat negeri Johor. Terima kasih Bapa, kami serahkan negeri Johor. Berkati Tuhan, berkati negeri Johor dengan damai-Mu. Berkati negeri Johor dengan ketentraman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang berdaulat, Engkau Tuhan yang berkuasa, yang kami sembah, yang kami puji. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kita akan terus di dalam sikap berdoa. Dan saat ini kita mau persiapkan hati kita untuk memberi. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pemberian kita untuk berikan bagi Tuhan Yesus. Orang yang memberi akan diberkati dengan secara luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan dan kami mengangkat semua pemberian kami ini. Kami membawa ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya. Engkau kuduskan Tuhan semua pemberian ini Tuhan Yesus. Supaya pemberian ini Tuhan layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya pemberian ini, lewat pemberian ini, pekerjaan-Mu akan diperkembang luas di kota dan bangsa ini Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang akan memberkati kembali setiap tangan yang memberi. Engkau akan memberkati mereka 30, 60, 100 kali lipat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus yang melihat hati memberi, hati yang memberi. Engkau tidak melihat sebanyak manapun pemberian kami, tetapi Engkau melihat hati yang memberi Tuhan. Karena Tuhan menginginkan hati yang begitu rindu untuk memberi bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga setiap yang akan menjaga supaya Tuhan akan berikan hikmat untuk mereka mengelola pemberian ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberian kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya mari kita kosongkan pikiran kita, kosongkan hati kita untuk siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pasti pesan Tuhan adalah pesan yang membawa berkat, pesan yang membawa kekuatan, pesan yang memberi kita semangat dan dorongan untuk kita terus maju di hadapan, untuk kita terus mengikuti Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima, mendengar dan menerima firman Tuhan.
dan jadikan firman Tuhan itu, dan jadikan diri kita menjadi pelaku atas firman Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menjemput hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ayo kita jemputkan Pastor Johannes. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom. Bertemu kembali kita di dalam ibadah umum secara online. Masih lagi secara online, saudara-saudari. Puji Tuhan kerana kita boleh beribadah secara online dengan sukacita. Saya mengalu-alukan kehadiran saudara yang menyertai ibadah secara online pada kali ini. Haleluya. Puji Tuhan kalau kita masih boleh ibadah, ya. Itu semua kerana kemurahan Tuhan, saya percaya. Amin. Haleluya. Tanpa buang waktu, mari saya ajak kita melihat kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini saya mau berbicara mengenai rasa puas. Nah, untuk itu saya mau berikan tema perkongsian firman Tuhan hari ini, yaitu hidup yang berkecukupan. Tema ini saudara-saudari saya ambil daripada sebuah ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. Mari baca dengan saya di rumah masing-masing. Sediakan Alkitab, buka Alkitab saudara-saudari, dan baca di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. Berkata begini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Haleluya. Sekali lagi, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Haleluya, haleluya. Ya, kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan ini saudara-saudari, berkenaan dengan perasaan cukup, ya, perasaan cukup. Seolah-olah ayat firman Tuhan ini konsepnya bertentangan dengan konsep yang dilakukan oleh dunia ini. Orang dunia kalau mau untung besar, tak boleh cukup-cukupan, tak boleh. Orang dunia ini, filsafat dunia ini, kalau mau mendapat keuntungan yang besar, harus punya nafsu yang besar, keinginan yang besar, misi yang besar, semuanya besar-besar. Dan tak boleh cukup-cukup, tak boleh. Tak boleh, tak untung. Tetapi lain. Firman Tuhan selalu lain, selalu bertentangan dengan konsep dunia. Firman Tuhan di sini mengatakan kalau mau untung besar harus ada rasa cukup. Setuju tidak? Terpulang kepada saudara, mau setuju atau tidak. Tapi firman Tuhan memang mengatakan begini, kalau mau untung besar harus ada rasa cukup. Nah, inilah ajaibnya Tuhan kita. Pikiran Tuhan itu tidak sama dengan pikiran manusia. Jauh tinggi, melebihi akal pikiran manusia. Amin. Nah, saudara-saudari, rasa cukup menjadikan kita selalu merasa puas dan berkecukupan. Amin. Orang yang selalu merasa cukup, ya, perhatikan pernyataan ini saudara. Orang yang selalu merasa cukup pasti akan merasa puas. Amin. Orang yang selalu merasa cukup, selalu rasa puas. Wah, puas, saya puas. Sudah cukuplah, ya. Saya makan 1 biji kari pap untuk pagi ini, saya rasa puas. Cukuplah 1. Ya. Mengapa ada orang yang memiliki banyak harta, banyak duit, banyak segala-galanya banyak, tapi selalu merasa tidak cukup di dalam hatinya? Mengapa? Karena dia tidak puas. Ya, tidak puas 1, mau 2, sudah 2, tahu cukup juga, mau 3, mau 4, mau 5 dan 6. Sampai 1000 pun masih tak cukup lagi. Karena apa? Karena di dalam dirinya itu selalu tidak merasa puas. Ya. Orang yang tidak merasa puas itu saudara-saudari, berhati-hati ya, selalu terjerat dengan ketamakan, tamak haloba. Karena itu harus hati-hati dalam hal ini saudara-saudari. Mari saya mau ajak kita menelusuri ayat firman Tuhan yang kita baca tadi ya. Perkara pertama yang mau kita perhatikan yaitu mengenai ibadah. Karena firman Tuhan tadi mengatakan memang ya, ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar ya. Ada perkataan ibadah. Perhatikan dengan baik-baik apa yang dimaksudkan dengan perkataan ibadah. Saya baca pengertiannya berdasarkan kamus Alkitab.
ya. Pertama, kita lihat dulu ibadah di dalam Perjanjian Lama itu konsepnya seperti apa. Artinya di dalam Perjanjian Lama menurut Kamus Alkitab adalah dalam artian yang sempit, ya. Ibadah dalam artian yang sempit dilakukan oleh para imam, terikat pada waktu-waktu yang telah ditentukan, dipandang sebagai perintah Allah, dan oleh karenanya menjadi pelayan suci dari pihak jemaat untuk merayakan pemujaan Tuhan, melemahkan kemarahannya, dan mendapatkan keselamatan maupun bantuannya. Nah, itu arti daripada ibadah tadi, ya, di dalam Perjanjian Lama, ya. Ingat, keseluruhan pelayanan korban, persiapan alat-alat, semua itu diatur secara tepat. Nah, itulah arti daripada ibadah berdasarkan Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Baru, saudara-saudari, pengertian mengenai ibadah sudah diperlengkapkan, ya. Tidak lagi terikat seperti di mana di dalam Perjanjian Lama tadi, ya. Tidak dirubah, masih ada lagi, maknanya masih kekal, tapi kali ini, ya, sudah disempurnakan karena kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, ya. Karyanya sudah lengkap. Pengertian ibadah juga sudah diperlengkapkan lagi, ya, dengan korban kematiannya, yaitu Yesus Kristus. Yesus menempatkan diri selaku pengganti bahan korban dan imam. Nah, ini Perjanjian Baru, pengertian tentang ibadah tadi. Menurut Paulus, ya, Paulus mengatakan seluruh hidup Kristen dilibatkan pada kejadian korban Yesus, ya. Seluruh hidup Kristen dilibatkan pada kejadian korban Yesus, dan dengan demikian menjadi sebuah kebaktian yang berlangsung terus menerus. Haleluya. Sesuai dengan pengkristenan seluruh hidup ini. Nah, ibadah di dalam Perjanjian Baru, ya, bukan hanya bermaksud menghadirkan diri dalam kebaktian, ya, hari Minggu mungkin, hari Sabtu mungkin, di dalam kebaktian ataupun doa bersama ataupun pribadi di gereja ataupun secara online. Bukan itu maksud ibadah, ya. Tidak seperti dalam Perjanjian Lama tadi, ya. Perjanjian Lama tadi kan ibadah itu maksudnya ditentukan, ya, terikat pada waktu-waktu tertentu, di saat mempersembahkan korban syukur saja mungkin, ya, pada waktu-waktu tentu saja. Tetapi di dalam Perjanjian Baru menurut Paulus, ya, ibadah itu dikatakan tadi berlangsung terus menerus. Artinya bukan terikat pada kebaktian baru kita boleh panggil ibadah, doa baru kita boleh panggil ibadah. Bukan begitu. Ibadah yang sesungguhnya, ya, ibadah yang sesungguhnya itu berlangsung di seluruh hidup kita terus menerus. Ibadah orang percaya berlaku sepanjang waktu dalam hidup kita, karena Yesus sudah mengorbankan dirinya satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani pasal 7 ayat 27 mengatakan hal yang saya katakan tadi, yang berkata begini, ya. Ibrani 7 ayat yang ke-27 dikatakan begini, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya, ya, dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Ibrani 9 ayat 12 pun mengatakan hal yang sama. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah menjadi kelepasan yang kekal. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa Yesus kita, ya. Setelah Yesus menyempurnakan karyanya, ibadah kita ini berlangsung terus menerus tanpa henti, bukan pada waktu-waktu tertentu. Ingat saudara-saudari, ya, ibadah itu bukan terikat kepada kebaktian hari Ahad saja, bukan. Ya, bukan itu maksud ibadah yang sesungguhnya. Ibadah itu berlangsung terus menerus karena Yesus sudah, ya, mengorbankan dirinya
Ya, disalibkan satu kali saja untuk selama-lamanya menurut Alkitab dalam kitab Ibrani tadi ya. Saudara-saudari, apa maksud daripada rasa cukup nih? Sekarang kita melihat rasa cukup pula. Tadi ibadah, sekarang kita melihat apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan rasa cukup ini ya. Saudara-saudari, beribadahlah dan hiduplah sebagai orang percaya dengan rasa cukup ya. Saya menyeru kepada umat Tuhan, jemaat Tuhan yang melalui ibadah online ini, saya berseru kepada saudara-saudari supaya kita menjalani hidup ini sebagai orang percaya dengan rasa cukup. Bukan hanya rasa cukup pada masa kebaktian saja, bukan saudara-saudari. Ya, kalau begitu ini rusak kekristenan. Karena itu ada orang hari kebaktian, hari Ahad dia kudus, hari Isnin sampai hari Sabtu dia kudus terus. Ya, karena dia menganggap ibadah itu hanya hari Ahad saja. Ya, dia menganggap hari Ahad itu kebaktian umum itu hari yang suci, hari yang kudus, maka dia juga harus kudus. Hari Isnin besok, hure, aku tidak perlu kudus, aku kudus, tidak apa-apa. Ini salah, ini pengertian yang salah mengenai ibadah ya. Karena Rasul Paulus sudah menerangkan kepada kita ya, bahwa ibadah itu akan berlangsung terus menerus sepanjang hidup kita. Amin. Nah, saudara-saudari, ada satu pertanyaan mengenai rasa cukup ini ya. Mungkin ada orang menanggapi salah pengertian mungkin. Apakah kalau kita merasa cukup, apakah ini akan membatasi kemampuan atau prestasi seseorang? Ini persoalan. Mungkin ada orang bertanyakan ini. Kan kita kalau kita rasa puas di dalam bisnes mungkin, di dalam pelajaran mungkin, sudah cukuplah ini. Saya sekolah sampai tingkatan 5 SPM, sudahlah cukuplah. Saya bersyukurlah. Apakah itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Tidak, bukan begitu saudara-saudari. Ya, bukan begitu maksud firman Tuhan. Ini salah. Ya, kalau kita perhatikan orang Israel, orang Yahudi, mereka itu saudara-saudari, mereka sangat ditekankan dengan hal ini. Selalu merasa cukup di dalam 10 hukum. Ya, mereka tidak boleh mengambil hak orang lain. Harus merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Ya, supaya mereka tidak menjadi orang yang serakah, orang tamak. Apakah bangsa Israel atau orang Yahudi ketinggalan jauh di belakang? Tidak, sebaliknya mereka jauh di depan mendahului segala bangsa di dunia ini. Ya, tujuannya supaya merasa cukup ini bagi mereka itu untuk mengekang rasa serakah dan ketamakan, ataupun menggunakan segala sesuatu secara berlebihan yang tidak patut. Ya, kita lihat sajalah bagaimana pengasas Facebook ya, Mark Zuckerberg, bagaimana kehidupannya. Dia kaya raya. Segala sesuatunya dia boleh beli kalau dia mau, tapi tetap juga dia menggunakan t-shirtnya yang sama setiap hari, yang sama lagi itu t-shirt simple saja dengan jeansnya itu saja. Ya, apakah dia tidak mampu membeli baju yang lebih mahal, yang lebih bergaya? Dia mampu. Ada orang di Malaysia ini saudara-saudari, sudah kaya sedikit, pergi shopping ke London, ke Paris. Ya, nggak perlu sebenarnya. Ya, di Malaysia pun ada baju itu. Ya, nak perlu. Tapi kerana nafsu yang tidak didapat dikekang, nah dia pergilah ke seluruh dunia mencari kepuasan kononnya. Haleluya. Nah, inilah saudara-saudari, keuntungan sebagai orang Kristen itu besar. Tadi Alkitab mengatakan besar kalau kita ibadah rasa cukup. Nah, mau tidak untung? Sudah tentu mau. Siapa mau rugi di dunia ini? Orang mau untung, ya, kerja mau untung, bisnis mau untung, semua orang mau untung. Kalau mau untung, firman Tuhan mengatakan harus ada rasa cukup. Amin. Jika seseorang hanya punya sedikit harta di dunia ini, tetapi itu cukup untuk menyokongnya, maka dia tidak perlu menginginkan lebih banyak lagi.
ya, ibadahnya dengan hartanya ya sedikit, itu akan menjadi keuntungan yang besar baginya. Lebih baik, ini Alkitab yang mengatakan ini ya, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Mazmur 37 ayat 16. Ya, itu harus merasa cukup ya, supaya kita tidak serakah, supaya kita tidak tamak dan haloba. Amin, saudara-saudari. Nah, ada satu contoh di Alkitab. Saya mau kita melihat satu contoh ini mengenai satu orang yang selalu tidak merasa cukup, selalu tidak merasa puas. Hati-hati ya, kalau di dalam diri kita selalu rasa tidak puas, mau makan dan makan lagi. Ya, baju satu tak cukup, mau dua, mau tiga. Ya, di Malaysia sudah pergi shopping semua. Sekarang aku mau shopping ke London, ke Paris, ke Singapura. Hati-hati saudara. Ya, karena firman Tuhan ya, bagi kita orang Kristen, kita diajar supaya memiliki rasa cukup. Amin. Haleluya. Di tempat tinggal saya, saudara-saudara, saya kadang-kadang melihat kehidupan dunia ini aneh-aneh, saudara-saudari ya. Orang yang tinggal di dalam rumah cuma 2 orang, tapi keretanya sampai 4. Saya pikir-pikir untuk apa dia pakai 4 kereta, sedangkan 2 orang ya. Nah, cukup-cukuplah saja, sudahlah ya, karena itulah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Haleluya. Oke, mari kita lihat tokoh yang saya masukkan tadi ya, yang terdapat di dalam Yohanes 12 ayat 3 pasal 5. Ini sebuah cerita yang menceritakan seorang murid Kristus, seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot ya. Yudas Iskariot, saudara-saudari, yang mengkhianati Yesus Kristus. Dia adalah merupakan seorang murid yang tidak rasa puas, tidak ada rasa puas ya. Dia tidak berpuas hati. Apa yang dilakukan Yesus pun dia tidak puas hati. Apa yang dilakukan oleh murid Yesus yang lain, dia tidak puas hati. Ada perasaan yang tidak puas di dalam diri dia. Hati-hati kalau kita ada memiliki perasaan yang sama. Ayatnya di dalam Yohanes pasal 12 ayat 3 sampai 5 dikatakan begini. Maka Maria mengambil setengah kati minyak nawarstu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak nawarstu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ada persoalan yang besar di dalam hati dia. Persoalan yang berbentuk ketidakpuasan, meskipun alasan yang diberikannya itu diterima oleh akal pikiran manusia. Baik, memang baik kalau didengar alasannya itu ya, membantu orang miskin. Apa tidak baiknya? Lagi pula Yesus selama ini mengajarkan tentang belas kasihan ya. Yesus selalu menolong orang. Memang masuk akal alasan Yudas ini. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan ya, kalau kita baca lebih lanjut kisah ini, Alkitab menerangkan semuanya itu dilakukan karena ada motif. Ada motif yang tidak benar di dalam Yudas ini, karena dia mau uang itu ya. Jadi hati-hati saudara-saudari. Meskipun kadang-kadang alasan yang kita berikan itu nampak baik ya, nampak baik,
Tapi karena ketidakpuasan ini yang dilakukan oleh Maria ini, saudara, ini untuk Tuhan, ya. Dia melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk diri dia sendiri, sebab dia tuangkan minyak itu, ya, kepada Yesus, ya, meminyaki kakinya, ya, bahkan dia menyeka dengan rambutnya. Dia lakukan semua itu untuk Yesus. Tiba-tiba Yudas tidak berpuas hati, meskipun dilakukan untuk Yesus. Saudara-saudari, mengapa ada timbul perasaan tidak puas hati? Ya, dia tetap mempertikaikan pelayanan, pekerjaan yang dilakukan untuk Yesus. Inilah Yudas, ya. Inilah perasaan ketidakpuasan. Dia tidak puas. Dia tidak puas. Dia mau lebih lagi. Dia mau melakukan sesuatu yang lebih menurut dia. Ini hati-hati. Kalau menurut kita, ini harus kita hati-hati, ya. Karena kita ini manusia berdosa. Kita lemah, kita rapuh, dan kita sangat mudah, pikiran kita sangat mudah dipengaruhi, dimanipulasi oleh hal-hal yang jahat, ya. Jadi baiklah kita sebelum melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu, memperkatakan sesuatu, baiklah kita mohon kepada Tuhan, tuntunan Tuhan, supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang tidak salah, memberi alasan-alasan yang tidak benar, seperti mana yang dilakukan oleh Yudas ini, ya. Dia ada perasaan yang tidak cukup. Hati-hati kalau kita memiliki perasaan tidak cukup. Demikian juga yang terjadi di awal mula penciptaan dunia ini, saudara-saudara. Adam dan Hawa, mereka pun sama, ada perasaan yang tidak puas, tidak cukup dalam diri dia. Meskipun Tuhan berkata, semua buah di taman ini, semua pohon di taman ini boleh engkau makan, semua. Hanya satu. Wah, itu pun tak dapat mereka terima. Semua boleh dimakan, satu saja jangan, please lah jangan. Oh, tak puas mereka. Ya, inilah perasaan yang tidak cukup, yang tidak puas hati, yang akan menimbulkan ketamakan, keserakahan, hawa nafsu, berjinaan. Segala dosa akan timbul nanti kalau tidak mengawal perasaan, kalau tidak ada rasa puas. Kita harus memiliki rasa puas, ya. Berdoa, Tuhan Yesus mengajar muridnya pun sama, supaya kita makan secukupnya, ya, bukan makan dengan serakah, makan dengan berlimpah-limpah, ya. Bukan itu yang diajarkan. Kita diajarkan supaya secukupnya lah makan, ya. Tak perlu merasa puas. Ada orang tak merasa puas makan di Johor, tak puaslah makan di Johor. Mari kita pergi ke Melaka, kita makan lagi. Sudah di Melaka, oh tak puaslah, mari kita makan di Singapura. Oh tak puas. Sudah melancong di Malaysia, oh tak puaslah melihat Malaysia ini. Mari kita melancong ke luar negara. Sudah di luar negara, oh tak puas, mari kita melancong ke planet yang lain. Memang tak puas, saudara-saudari. Pikiran kita, mata kita, mulut kita, telinga kita tidak akan puas untuk selama-lamanya. Tidak. Meskipun habis alam semesta ini engkau kunjungi, tidak juga engkau merasa puas. Karena itu pengkhotbah mengatakan seperti ini di dalam pengkhotbah 1, ya, ayat 8. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkata oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Ada seorang bekas presiden Paraguay, kalau tersilap saya. Oh, dia banyak duit, dia presiden, dia mau apa boleh, ya. Tapi dia tetap juga menggunakan kereta Volkswagen yang lama dulu tuh, ya, keluaran lama dulu. Rumahnya kecil saja di kampung.
Sebagian besar gajinya dia dermakan, dia berikan kepada orang-orang miskin yang memerlukan. Dia merasa puas, itu yang memuaskannya. Oleh itu saudara-saudari, mari kita periksa hati kita. Apakah kita selalu merasa cukup, selalu bersyukur kepada Tuhan apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudari, hendaklah kita selalu merasa cukup. Firman Tuhan mengajarkan kita di dalam ibadah kita, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari untuk mengakhiri perkongsian firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Kita tunduk kepala dan kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengar firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami beribadah di dalam seluruh kehidupan kami yang berlangsung terus-menerus ini. Tuhan Yesus, biarlah kami mau selalu merasa cukup. Tuhan yang selalu mencukupkan kami, yang memberikan kami makan, minum, pakai dan sebagainya. Biarlah kami selalu bersyukur dan merasa cukup dengan semuanya itu. Maka firman-Mu berkata, kami akan mendapat keuntungan yang besar seluruh ibadah kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Rohku. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, angkat tangan saudara ke surga. Biarlah kita menerima berkat daripada Tuhan dengan rasa cukup. Haleluya. Tuhan Yesus berkati semua jemaat Tuhan yang beribadah secara online di rumah masing-masing pada kali ini Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan Yesus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Engkau. Biarlah kami mengucap syukur dengan pemberian Tuhan. Setiap hari kami boleh makan, kami boleh minum, kami boleh dicukupkan dengan apa yang ada. Biarlah kami mensyukuri, mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk umat Tuhan, jemaat Tuhan yang sakit saat ini. Biarlah mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat kami berdoa, kiranya beban mereka diangkat dan menjadi ringan. Oh Tuhan Yesus, yang bermasalah, Tuhan akan membuka jalan untuk menyelesaikan persoalan hidup mereka. Berkati, lawati rumah tangga demi rumah tangga, lawati keperluan pakai, makan, minum, anak-anak yang bersekolah. Tuhan juga memberkati dengan hikmat, pengetahuan dan bijaksana dari surga. Turun ke atas anak-anak yang bersekolah, ibu bapa yang bekerja dan suri rumah, semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Sekian saja ibadah kita pada kali ini. Kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Minggu depan kita jumpa kembali dalam ibadah umum kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya.